Di video kali ini gue pengen ngejelasin ke kalian gimana caranya ketika kalian berbisnis ekspor lalu kalian menjadi investor kripto. Jadi gue akan punya sedikit coretan-coretan di sini supaya kalian juga mengerti kenapa ketika kalian bicara soal bisnis kripto, kalian juga minimal kalau misalnya kalian yang tidak punya bisnis saat ini, kalian boleh belajar bisnis ekspor. Nah, gue jelasin kenapa. Jadi kalau kita bicara ekspor sendiri, ekspor ini kan kelasnya adalah B, businessman gitu ya. Jadi kalian adalah business owner. Kripto ini maksudnya kelas investasi. Jadi gimana pun caranya, kalian ini ketika menjadi business owner, ketika kalian sudah punya bisnis dan bisnisnya berkembang, uang kalian sudah banyak, kalian mau nggak mau harus jadi investor. Nah, instrumen yang kali ini gue bahas adalah investment kripto. Nah, sekarang kita tahu ya, kalau gue bagi dua dulu. Kripto sendiri memang koin yang terkenal adalah Bitcoin, lalu apa? Ethereum, terus ada juga BNB atau Binance, banyak. Jadi ini adalah token-token yang memang paling ramai ditransaksikan. Ada juga mungkin ratusan token lainnya. Tapi yang kalian juga harus sadar, banyak dari mereka itu selalu di pairing dengan yang namanya USDT. Jadi buat teman-teman yang mungkin awam atau mungkin teman-teman yang sudah ngerti kripto, kalian pasti tahu apa ini USDT. Jadi USDT adalah USD Tether, yang dimana ini adalah mata uang yang stabil. Jadi kita bilangnya stable coin yang selalu perbandingannya adalah 1:1 dengan dolar. Jadi kalau misalnya USD per hari ini harganya 15.000, ya USDT 15.000. Kalau misalnya hari ini USD itu 15.700, ya USDT kurang lebih 15.700. Nah, sekarang apa kolerasinya dengan bisnis ekspor? Jadi sekarang kita bahas nih ya. Sekarang kita bicara Ethereum lah ya. Harga per video ini dibuat, harganya itu kurang lebih 3.500 dolar. Nah, sekarang kalau kita bicara income rata-rata orang di Amerika, mungkin rata-rata penghasilan mereka itu bisa sampai 5.000 dolar per bulan. Artinya apa? Artinya mereka bisa punya kemampuan beli satu Ethereum itu dengan satu gajinya mereka, dan itu masih lebih. Tapi kita lihat sendiri di Indonesia, sekarang gaji di Indonesia berapa? Kalau misalnya UMR ya, UMR berapa sih sekarang? Anggaplah 5 juta. Kalau 5 juta sendiri kita bagi dengan kurs per hari ini misalnya 15.500, mungkin ini sekitar berapa Jan? Yaitu adalah 322 dolar. Jadi kemampuan otomatis ketika kemampuan orang Indonesia membeli Ethereum atau token-token yang selalu di-pairing dengan USDT pasti lebih lemah dibanding kemampuan orang-orang di luar negeri yang memang mereka punya penghasilan jauh lebih besar. Nah, sekarang kalau kita bicara dari sisi kurs, kita tuh udah selalu kalah. Apalagi rupiah kita itu lemah terhadap dolar. Jadi kalau kurs USDT atau kurs USD-nya misalnya 17.000, matang kalian. Nggak nyampe kalian 300 dolar, mungkin 200 dolar sekian. Jadi kalian mau invest ke token-token ini malah jadi lebih berat. Makanya gue sepakat dengan Timothy Ronald, teman gue, dan dia selalu bilang kalau lu mau invest di kripto, lu juga harus punya bisnisnya gitu. Jangan lu cuman ya cap cip dan berharap terbang terus kalau untung. Bisa nggak? Ya bisa aja, tapi alangkah lebih baiknya ketika kalian punya bisnis yang punya penghasilan lebih besar. Nah, bukan berarti karena gue eksportir atau gue punya komunitas ekspor dan gue akhirnya ngomong, oh ekspor lebih bagus. Enggak. Cuman kalau kita bandingkan dengan bisnis ekspor dan investasi di kripto, ekspor ini selalu transaksinya itu menggunakan fiat. Memang belum ke token, belum ke coin. Gue yakin one day akan transaksinya menggunakan stable coin yang ada di dalam kripto. Tapi untuk saat ini kita masih menggunakan fiat. Fiat ya mata uang kertas yang memang banyak sekali kita sering pakai, yaitu adalah USD. Atau mungkin sekarang yen, atau misalnya yuan, mata uang Cina. Banyak, tapi kan kita selalu menggunakan USD. Kalau misalnya sekarang kita bahas satu kontainer
Ya, satu kontainer briquette misalnya yang ukuran 20 feet. Harganya misalnya sekarang $25.000. Kalian punya income sekitar 20% aja. Kalian punya income berapa? $5.000. $5.000 ini bentuknya dolar loh. Jadi ketika kalian punya dolar, income kalian dolar, dan kalian mau investasikan ke dalam token yang selalu di pairing dengan dolar, USD Tether, itu kalian punya kemampuan yang sama kuatnya seperti orang-orang di Amerika atau orang-orang di Eropa untuk mereka membeli koin atau berinvestasi di dalam kripto itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ini masih penghasilannya rupiah, ketika dolarnya ini harganya tinggi sekali, wah, kemampuan kalian beli tuh semakin rendah. Mungkin kita nggak sadar karena belinya, kalau teman-teman yang punya penghasilannya standar kan belinya cuma 0,0, iya nggak gitu berasa. Tapi kalau misalnya kita bicara yang skalanya lebih besar gitu ya, tuh teman-teman merasa kayaknya, aduh, gue kalau beli 0,0 nggak gitu berasa investasinya. Pengen yang lebih berasa gitu gebukannya ya, mau nggak mau kalian harus punya penghasilan dalam bentuk dolar. Nah, kalau kita bicara teman-teman mau dapat penghasilan dalam bentuk dolar, itu selalu pasti bisnisnya cuma ekspor. Nggak ada bisnis yang lain. Karena ketika kalian jualan barang ke luar negeri, itu pembayarannya selalu menggunakan USD. Nah, USD ini bisa menjadi rupiah ketika kalian minta ditransfer ke rekening kalian yang rupiah. Tapi kebanyakan sekarang perbankan sudah ada rekening dolarnya. Jadi kalian bukalah rekening dolar misalnya di BCA atau di Mandiri, ada rekening dolar. Jadi ketika ditransfer, ya uangnya bentuknya dolar. Nah, dolar itu yang kalian bisa konversikan menjadi investasi di cryptocurrency, dan ini sama kuatnya seperti orang-orang luar negeri ketika mereka berinvestasi di sana. Makanya mungkin penjelasan ini sederhana, tapi banyak yang belum paham kenapa banyak dari kalian ketika investasi di kripto itu daya belinya tuh kurang dan kalian tuh nggak berasa investment yang gimana banget gitu loh growth-nya, karena memang daya beli kalian terhadap token itu sendiri rendah. Uangnya aja UMR cuma $300, tapi orang Amerika sekali belanja bisa 1 Ethereum 1 bulan. Udah pasti kalah punya gitu loh. Makanya basic ini harus dijelaskan supaya teman-teman paham bahwa bisnis dulu dan baru setelah itu investasi. Entah itu bisnis ekspor, lalu investasi ke kripto, atau apapun, terserah kalian. Tapi konsepnya kurang lebih seperti ini. Makanya mungkin dengan video kali ini kalian ngerti, dan mungkin gue akan juga jelasin di video-video lainnya tahapan-tahapan ekspor menggunakan papan tulis baru ini, supaya kalian juga paham dan kalian bisa belajar sama-sama tentang dunia ekspor. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.